Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Pedang Bumi Channel. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi ekonomi kelas 10. 3 materi langsung yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah inti masalah ekonomi, yang kedua adalah menentukan pilihan yang tepat, dan yang ketiga adalah skala prioritas. Tapi sebelum masuk kepada video pembahasannya, jangan lupa dukung channel YouTube-nya yaitu Pedang Bumi Channel dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu inti masalah ekonomi. Oke, menurut buku yang saya kutip dari buku paket kelas 10 tentunya ekonomi kurikulum 2013 dari penulisnya adalah Bapak S. Alam. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Nah, pengertian kelangkaan ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang kelangkaan, namun saya mengambil 2 saja. Yang pertama yaitu dari Lionel Robin. Nah, beliau mengemukakan bahwa kelangkaan adalah karakteristik yang manusiawi. Artinya kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya ekonominya yang terbatas. Kemudian tidak semua negara atau hampir semua negara itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan warganya. Oke. Yang kedua menurut Sampat Mukherjee ya. Dia mengatakan bahwa inti masalah ekonomi modern adalah yang pertama pengangguran, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah inflasi. Oke, itu pengertian kelangkaan menurut 2 para ahli tadi ya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian tadi saya sampaikan atau yang saya kutip ada kalimat sumber daya ekonomi. Nah, yang dimaksud sumber daya ekonomi yang langka itu apa sih? Oke, yang pertama adalah tentu sumber daya alam. Yang kedua adalah tenaga kerja. Yang ketiga adalah modal. Dan yang keempat adalah keterampilan dalam berwirausaha. Oke. Kemudian apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Oke, yang pertama adalah tentu keterbatasan sumber daya alam. Artinya ketika sumber daya alam ini digunakan, dimanfaatkan secara terus-menerus, artinya tidak semua sumber daya alam ini bisa dapat diperbaharui. Contohnya misalkan pembentukan minyak bumi yang memerlukan pembentukannya selama jutaan tahun. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah kerusakan sumber daya alam karena ulah manusia ya, misalkan penambangan hutan secara ilegal, kemudian contohnya penangkapan ikan secara ilegal atau istilah kerennya illegal logging dan illegal fishing. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan atau kemampuan atau rendahnya dalam mengolah sumber daya yang ada. Ini penyebabnya adalah rendahnya atau kurangnya modal dan penguasaan teknologi. Kemudian yang keempat adalah semakin meningkatnya kebutuhan manusia. Artinya semakin banyak jumlah penduduk sementara barangnya tidak tersedia ya. Itu faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Oke, materi yang pertama selesai. Tapi sebelum masuk ke materi yang kedua, tadi ada kalimat kebutuhan manusia tidak terbatas sementara sumber daya ekonomi yang terbatas. Oke, saya ungkap sedikit ya. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Contohnya seperti apa? Nih, saya pribadi sekarang alhamdulillah sudah bekerja. Sejak kecil sampai dengan sekarang, pemenuhan kebutuhan pribadi saya itu tidak ada habisnya, tidak ada puasnya. Sudah pengen ini, pengen yang ini. Sudah ada sepeda, pengen motor. Sudah ada motor, pengen mobil. Terus dan seterusnya. Itu ya yang disebut kebutuhan manusia tidak terbatas sementara alat atau sarananya yang terbatas. Oke. Kita masuk saja ke materi yang kedua yaitu menentukan pilihan yang tepat. Oke.
Jika berbicara tentang menentukan pilihan yang tepat itu susah-susah gampang ya, karena itu harus ada pengambilan keputusan yang tepat. Artinya harus ada pemikiran yang tepat. Pernahkah kalian dihadapkan dengan dua pilihan? Artinya harus memilih salah satunya, sulit ya. Jadi jika pilih yang ini berarti harus dikorbankan yang ini. Itulah ya. Life is a choice gitu ya. Nah, untuk berkaitan dengan masalah ini, masalah ekonomi, kita harus pintar-pintar dalam menentukan pilihan. Makanya di dalam ekonomi ada yang disebut dengan pilihan ekonomi. Artinya keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Misalkan contoh, tentu kalian pernah diberi uang saku atau punya uang saku, entah itu dari orang tua atau dari siapapun. Tidak mungkin dong semuanya kebutuhannya terpenuhi. Tentu ada skala gitu ya, yang mana dulu nih yang harus saya penuhi gitu ya. Tentunya ini berkaitan nanti dengan materi terakhir, yaitu tentang skala prioritas ya. Nah, artinya harus memiliki kebijakan tertentu dalam menentukan pilihan, dan susah-susah gampang lah gitu ya. Oke, kita masuk saja ke materi yang terakhir, yaitu skala prioritas. Apa sih itu skala prioritas? Oke, secara sederhananya begini. Skala prioritas itu adalah menentukan kebutuhan mana dulu nih yang paling penting dibandingkan kebutuhan yang lain. Saya ulangi ya. Skala prioritas ini secara sederhananya seperti ini. Artinya mengambil keputusan atau menentukan pilihan yang mana dulu nih yang harus ditentukan dibandingkan kebutuhan yang lain. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ada pola atau ada cara untuk menentukan skala prioritas. Yang pertama adalah prioritas, tentunya prioritas utama. Ini biasanya dihubungkan dengan kebutuhan primer atau pokok dan sekarang. Yang namanya kebutuhan primer kan kebutuhan utama yang tidak bisa ditinggalkan untuk keberlangsungan kehidupan. Kemudian setelah ini tadi prioritas yang pertama terpenuhi, baru masuk ke prioritas yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder dan masa yang akan datang. Jadi setelah tadi terpenuhi yang primer dan sekarang, baru masuk ke prioritas yang kedua, yaitu sekunder atau kebutuhan pelengkap dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah setelah prioritas 1 dan 2 terpenuhi, nah baru masuk ke prioritas yang ketiga. Biasanya berhubungan dengan kebutuhan tersier atau mewah gitu ya. Contohnya misalkan saya adalah seorang guru honorer yang menggunakan sarana transportasi berupa motor. Nah, skala yang pertama yang paling penting itu apa sih bagi saya? Karena kegiatannya setiap hari pakai motor, berarti skala yang didulukan adalah kebutuhan untuk motor. Misalkan salah satunya adalah bensin. Kemudian media komunikasi ataupun misalkan pendukung untuk komunikasi, misalkan HP harus ada kuotanya dan seterusnya gitu ya. Jadi skala prioritas itu yang mana dulu yang harus kita penuhi gitu ya. Berdasarkan kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Ada sedikit gambaran, mudah-mudahan ada ya. Saja mungkin secara singkat, sangat singkat saja 3 materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Kita ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaiannya. Sekali lagi mohon maaf. Sekian, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum